Perseteruan Indasari dengan Dewi Persik semakin memanas. Ya, Indasari akhirnya melayangkan somasi kepada Dewi Persik dan menuntut permintaan maafnya 3 kali 24 jam. Jika somasi pertama tidak digubris, maka Indah pun akan melayangkan somasi kedua dan disusul laporan polisi jika somasi tersebut tetap diabaikan DP. Di sisi lain, di tengah perseteruan yang semakin melebar, lagi-lagi Indasari pun menuding Dewi Persik pernah menjalin hubungan asmara dengan oknum polisi yang masih beristri. Ya, Indah pun mengungkap hal miring tersebut lantaran ia sudah merasa gerah dan tidak kuat lagi untuk menanggung beban akibat berbagai fitnahan dan juga tudingan miring DP yang diduga dialamatkan kepada dirinya. Lantas, seperti apa Indasari ketika menjawab berbagai tudingan DP jika Indah menelantarkan ibu kandungnya? Dan benarkah Indah pun juga pernah diminta oleh DP untuk menyerang King Saipul Jamil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Murka Indasari pun memuncak dalam perseteruannya dengan Dewi Persik yang kian memanas. Ya, Indasari telah resmi melayangkan somasi kepada DP dan juga menuntut permintaan maaf 3 kali 24 jam. Selain itu, Indasari pun juga akan lanjut melaporkan DP ke polisi jika 3 somasi yang akan dilayangkannya diabaikan oleh DP. Saya pasti lanjut karena pengacara saya sebenarnya kemarin mau somasi pertama, cuma karena memang kemarin saya juga ada urusan dan pengacara saya kemarin lagi sidang, jadi tertunda. Lanjut, saya tidak pernah gentar dan saya tidak pernah akan takut dengan siapapun selagi saya benar. Saya tidak pernah gentar dan saya tidak pernah akan takut dengan siapapun selagi saya benar. Satu, kedua, harga diri saya sudah diinjak-injak sama perempuan itu. Saya di sini, maaf bukan saya sombong. Dia kemarin bilang di live-nya, saya menangis-nangis. Dia ngatain saya seperti itu. Di sini saya tidak nangis. Di sini saya menantang Anda. Intinya, bahwa dalam perkembangan terakhir ini bukan makin meredah, tapi semakin meruncing dan memanas. Dan saya mengambil langkah-langkah hukum ini bukan serta-merta, gitu ya. Bukan serta-merta, karena saya mempunyai semua data dan fakta. Data dan fakta ini ada di CAT, itu nggak bisa dibohongi. Itu kan IT, ya, IT itu nggak bisa dibohongi. Bisa nanti dibongkar. Kalau seandainya mau lebih pengen tahu yang aslinya, apabila kita melanjut kepada tindakan setelah saya somasi nanti ini ternyata masih berkelanjutan. Lanjut, Pak. Kita akan LP kan. Nah di LP itu akan saya minta nanti di mana tempat dia berada, saya minta CCTV-nya. Itu minggu sudah lewat, hari ini akan saya layangkan somasi 3 kali 24 jam. Kalau tidak menjawab, kita layangkan somasi yang kedua. Tapi kamu nggak marah? Aku nyuruh dia loh waktu itu untuk datengin kamu. ya nggak apa-apa. Gue nggak ngerti kalau mereka mau somasi gue atas dasar apa? Kenapa? Kenapa sih kalau nama Dewi Persik tuh dikit-dikit disomasi? Gue juga nggak ngerti. Masalahnya tuh apa?
Tak hanya itu, Indah pun juga mengungkapkan hubungan asmara terlarang yang diduga dilakukan Dewi Persik dengan oknum polisi yang beristri dan mengancam akan membuka aibnya itu di hadapan awak media jika DP masih terus mengibarkan bendera permusuhan dengannya. Hati-hati kamu bicara. Saya banyak rahasia kamu. Kamu dulu bilang sama saya waktu saya di Mekah, kamu sudah move on sama laki-laki itu dan kamu sedang dekat sama polisi. Kamu tahu, mau gue beberin sama polisi itu. Polisi itu punya istri. Mau gue beberin sama polisi itu. Polisi itu punya istri. Polisi itu punya istri. Karena laki-laki ini. Karena ketika saya pulang umroh, kita baik-baik saja. Saya lagi di Mekah, saya video call, kita ketawa-ketawa karena dia lagi deket sama seseorang. Kakak aku udah move on. Sekarang saya lagi deket sama si A. Apa perlu saya spill di sini? Biar tahu istrinya. Kamu ngapain aja? Jangan kurang ajar lo sama gue ya. Diduga menyerang harga diri dan juga kehormatannya, kemarahan Indah Sari kepada DP pun kian memuncak dan ia pun mencap DP sebagai artis yang sombong. Karena itulah, proses somasi terhadap Dewi Persik pun tetap berlanjut. Intinya adalah dia sudah menyerang semua harga diri saya. Buat saya harga diri adalah nomor 1. Harga diri nomor 1. Dia bilang, katanya saya ke Amerika, beginilah begitu. Hello, anak saya kuliah di Amerika, anak saya sekolah di Amerika. Saya di Amerika, sewa apartemen puluhan juta. Sorry maaf, karena dia menyerang harga diri saya. Anak saya sekolah di Amerika. Emang anaknya sekolah di mana? Dia kembar-gembar, kata dia anaknya dia sekolah di luar negeri. Apaan? Anak lo kan cuma sekolah cuma sebentar, keluar negeri cuma sebulan. Anak gue sekolah di Amerika. Lo main-main kaya-kayaan sama gue. Jangan sombong lo Dewi Persik ya. Jangan sombong lo Dewi Persik ya. Jangan sombong jadi manusia. Kesombonganmu itu ya akan membuat malapetaka buat diri kamu. Semua orang dihujat, semua orang dikata-katain. Mulut tuh dijaga, makanya sekolahin tuh mulut. Sama satu lagi, ada manusia yang ada di Bandung itu. Dia bersekongkol untuk membuat fitnahan-fitnahan buat saya. Dan itu tidak akan saya, apa namanya tadi kamu bilang, damai, tidak akan damai. Buat saya harga diri saya nomor 1. Udah deh, jangan jangan cari masalah sama orang. Kalau misalkan dia dulu pernah datang ke rumah gue sebagai teman, wajar dong. Kalau pada waktu itu sebagai teman, udah pernah aku kasih lihat kan buktinya banyak banget. Kemarin aku spill sedikit buktinya. Kemarahan Indah Sari terhadap Dewi Persik pun juga belum usai. Ya, Indah Sari pun juga membeberkan bahwa Dewi Persik sempat mengancam dirinya melalui seseorang jika Indah tetap mengadakan konferensi pers dengan awak media. Tak hanya itu, Indah pun juga mengaku bahwa DP mengancam akan memakai backingan untuk menangkis apapun serangan darinya. Lantas seperti apa reaksi Indah Sari atas pernyataan DP tersebut? Dan Pak, ada pengancaman Pak. Waktu kita mau gelar perkara yang preskon itu, dia cepat mengancam Pak, yang Bapak bilang kan. Dia mengancam dan itu melalui teman saya BK. Dia mengancam saya, dia bilang gini, kalau sampai preskon, kasih lihat ini, siapa di belakang saya. Bapak bilang apa? Belakang saya adalah tembok. Tidak takut. Itu pun ada di screenshot, muka orang itu sampai dikasih ke saya. Siapa orang di belakang dia. Jangan pakai backing. Di sini kita bicara kebenaran, tegakkan kebenaran. Sampai kemarin pun dukunnya dia ada yang telepon saya. Ya, dukunnya dia ada yang telepon saya. Sampai bilang begini sama saya, Mbak Indah ada apa? Kenapa nggak berdamai saja? Terus dia telepon saya puluhan kali nggak saya angkat. Tapi semalam saya telepon pas lagi saya ada acara sama Irma dan Mawangsa. Saya loudspeaker, saya sengajain. Saya bilang, sampai dukunnya bilang begini, kan dukunnya bukan abah doang.
sebelum aku ke Bali, dia sempat ke rumahnya laki-laki ini dan diusir sama laki-laki ini. Katanya laki-laki ini tidak mau bertemu dengan perempuan ini. Lalu ketika aku sudah menemukan dia di Bali, pagi-pagi dia WA saya dan dia bilang, jangan ikut campur urusan saya. Kamu kan tidak tahu kalau saya sering diinjak-injak harga diri saya dibilang miskin. Itulah yang membuat saya tidak mau bertemu dengan dia, biar dia berpikir. Laki-laki itu bilang, dan kita udah putus. Dia kasih chattingannya si perempuan ini sama dia, di screenshot ke saya. Lalu saya bilang sama perempuannya, katanya udah putus. Dengan nada yang sedih, enggak kak, putus apa kak? Kan kalau dia putus, dia harus ngomong dong sama aku dan mami, dia tidak putus kak, kita hanya ribut. Beralih dari tudingan Indah Sari jika Dewi Persik pernah menjalin hubungan dengan oknum polisi yang beristri, lantas seperti apa pula tanggapan Indah Sari atas tudingan DP jika Indah menelantarkan ibu kandungnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Perseteruan panas Indah Sari versus Dewi Persik pun kini semakin melebar. Tak hanya soal tudingan Indah Sari kepada Ruli yang berselingkuh di Bali dan kemudian dibantah oleh DP serta Ruli, tapi semakin melebar. Ya, kabarnya DP juga menuding Indah Sari menelantarkan ibu kandungnya yang langsung dibantah oleh Indah Sari. Indah pun juga menegaskan jika ibunya selalu bersama dengan dirinya dan sudah sering berlibur ke luar negeri serta mendapatkan uang bulanan darinya. Udah gitu dia bilang ibu saya tidak dia ada di live-nya, sudah semua bukti-bukti sudah ditaruh di flash disk. Katanya saya tidak bertanggung jawab sama ibu saya. Halo, otaknya mikir ya, ibu saya keliling dunia sama saya. Bulan puasa kemarin 1 bulan saya di Mekah, saya keliling Turki sama orang tua saya. Orang tua saya kasih uang setiap bulan. Di mana saya tidak berbakti sama orang tua saya, dan besok juga orang tua saya mau bicara sama semuanya. Tak hanya itu, Indah Sari pun juga mengeluarkan bukti mengenai DP yang sempat meminta ia untuk menyerang King Saipul Jamil mantan suaminya. Selain itu, Indah Sari pun juga membantah tudingan DP jika ijazahnya hanya dibeli dan bukan hasil kuliah. Ketika Anda bilang pansos, harusnya Anda mikir, ketika Anda bilang pansos ya, Anda pernah menyuruh saya menyerang SJ. Ketika Anda dilaporkan sama SJ, Anda menyerang saya. Kakak, tolong bantuin saya, kakak serang tuh SJ, kakak kan lagi mau nyalek. Dia yang bicara sama saya, bukan saya, karena saya pencalonan. Dan ini tidak ada urusannya sama saya nyalek ya. Anda sudah menyerang harga diri saya. Dan saya juga dibilang sama dia, ijazah saya beli. Besok saya akan bertemu sama rektor saya di kampus saya, bahwa saya itu kuliah, bukan seperti Anda. Anda kuliah nggak? Makanya cari kerja itu pakai otak, bukan pakai goyangan doang. Makanya cari kerja itu pakai otak, bukan pakai goyangan doang. Yang bener yang apa adanya, nggak nangis-nangis, yang nggak nyalek. Gua mah nggak macem-macem, gue dari dulu kerja. Nggak mau yang neko-neko, kerjaan gue banyak, nggak pengangguran juga. Nggak ada untungnya gue, ya gak sih?
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.